Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Baik anak-anak, tetap semangat ya walaupun lagi puasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, dibuka halaman 36 pembelajaran 3. Nah di sini ada ayo peragakan. Coba diperhatikan. Tony selalu menjaga keselamatan di rumah. Ia menyimpan barang-barang miliknya dengan rapi. Coba peragakan percakapan di bawah ini dengan teman sebangkumu. Coba kalian peragakan. Yang pertama di sini nomor 1. Tony lekas mandi nak. Ini sudah pukul 4 sore atau pukul 04.00 ya. 4 sore itu bisa juga ditulis berapa anak-anak? Iya, 16.00 ya. Nah, selanjutnya sebentar lagi, Bu, Tony sedang merapikan piala dan mendali titik. Nah, di sini ada tanda titik ya. Nah, selanjutnya wah, kata ibu ya. Wah, rajin sekali anak ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi. Titik. Selanjutnya Tony menjawab, supaya lebih awet ya, Bu. Kata ibu, betul Tony. Selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahayakan jika terinjak. Kata Tony, oh iya ya Bu. Nah, anak-anak, perhatikan kembali percakapan di atas. Di manakah kamu menemukan tanda titik? Ayo ingat kembali, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, anak-anak, di sini ada tanda titik ya. Di sini tanda titik di akhir kalimat. Nih, di akhir kalimat. Nih. Ada ya tanda titik, kalian tandain tuh tanda titiknya di akhir kalimat. Nah, selain itu tanda titik juga digunakan untuk apa anak-anak? Ya, digunakan untuk membatasi atau penunjuk waktu ya. Dia diletakkan di antara angka jam dan menit. Jadi seperti ini contohnya. Jadi pembatas antara jam dan menit di sini kan. Nah, di tengah-tengah ini pembatas antara jam dan menit. Jadi tanda titiknya ada di tengah-tengah. Nah, anak-anak, selanjutnya pukul berapa kamu bangun tidur? Tuliskan dalam bentuk kalimat. Perhatikan penggunaan tanda titik dan huruf kapital yang tepat. Ini tidak perlu. Kita lanjut ke ayo mengamati ya anak-anak. Tony merapikan pajangan sambil berdiri. Gerakan tari juga dapat dilakukan dengan posisi berdiri. Ayo melakukan gerak tari seperti contoh berikut. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh gerakan tari. Di sini menggunakan level rendah, level sedang, dan level tinggi. Nah, di sini gerak tari level rendah dapat dilakukan sambil duduk. Gerak tari level sedang dilakukan sambil berlutut, sedangkan gerak tari level tinggi dilakukan sambil berdiri. Nah, di sini melakukan gerak tari ini bisa digunakan dengan iringan musik ya anak-anak. Bisa menggunakan iringan musik ya, iringan musik ritmis seperti marakas, tamborin, atau gendang ya. Banyak contoh alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi sebuah tarian ya. Ini hanya beberapa contoh alat musik ritmis ya, yaitu marakas, tamborin, dan gendang. Nah, anak-anak, ini tidak perlu kalian peragakan. Nah, selanjutnya ayo berhitung. Tony mulai merapikan kamar pada pukul 2 siang atau 02.00. Nah, ini 2 siang itu berarti bisa ditulis juga berapa anak-anak? 14.00 ya anak-anak. Nah, ia merapikan kamar selama 2 jam ya. Jadi dia mulai merapikannya pukul 14.00 atau 2 siang. Terus lama merapikannya itu selama 2 jam.
Ya, pukul berapakah Tony selesai? Untuk menentukan waktu selesainya suatu kegiatan, kamu dapat menggunakan bantuan gambar jam. Tony mulai merapikan kamar pada pukul 02.00 siang atau 14.00 ya. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Ini ada cara mengerjakan dengan cara yang seperti ini ya. Kalian menggambar jamnya dulu. Jadi kalian gambar jamnya, mulainya kan pukul 02.00 ya. Ini atau bisa juga di sini ini 13.00, 14.00 ya. Ini 15.00, ini 16.00 ya. Seperti itu ya anak-anak. Bisa juga seperti ini ya. Nah, jadi jarum pendek bergerak 2 angka 2 jam setelah pukul 2.00. Pukul 02.00 adalah pukul 04.00 ya. Jadi setelah pukul 2 adalah pukul 4 ya. Jadi Tony selesai merapikan kamar pukul 4 sore atau pukul 16.00. Berapa menit lama Tony merapikan kamar? Jadi di sini dia menggunakan cara yang ini ya anak-anak. Jadi kan dihitung, kan mulainya pukul 2 nih. Dihitung nih, karena lamanya kegiatan itu 2 jam, berarti ditambahkan 2, 1, 2 gitu ya anak-anak. Nah, bisa juga caranya yang seperti ini. Jadi 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit ya. Ingat ya anak-anak, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya anak-anak. Jadi 2 kali 60 menit sama dengan ya 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit ya. Jadi lamanya itu 120 menit ya anak-anak. Nah anak-anak bisa juga menggunakan cara yang seperti ini. Dia mulainya pukul 14.00 ditambah lamanya itu berapa jam? Lamanya 2 jam. Ditambah 2 jam. Jadi yang ditambahkan ini ya, jamnya ya. Jadi 14 ditambah 2. Bisa juga seperti ini ya anak-anak. 4 ditambah 2, 6. 1. Jadi 16.00. Jadi dia selesainya pukul berapa? Pukul 16.00. Begitu. Bisa juga seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, kapan biasanya kamu membersihkan kamar? Berapa lama kamu melakukannya? Gambarkan jarum jam yang tepat. Setelah itu isilah titik-titik dengan tepat. Coba nanti kalian ngerjain ini seperti contoh yang di atas ya. Perhatikan video ini biar lebih paham lagi. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik? Nah tanda titik tadi digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya pemisah antara angka jam dan menit. Nah perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Adik-adik di sini ada 2 jam ya. Yang pertama pukul 08.00 dan pukul 09.00 atau pukul 9 dan ini adalah pukul 8. Adik-adik, kalian tentu masih ingat jika jarum panjang itu berputar 1 kali putaran itu dikatakan 1 menit ya. Itu kalau yang jarum selalu bergeraknya ya adik-adik ya. Jarum detiknya itu kalau 1 putaran itu 1 menit. Nah jika jarum panjang itu berputar 60 kali putaran berarti dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam itu ada 60 menit. Sudah kan di pembelajaran sebelumnya tentang jam. Nah adik-adik, gambarkan jam selesainya kegiatan, hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Misalnya di sini, kegiatan dimulai pukul 10 pagi adik-adik atau pukul 10.00. Nah, kita gambar dulu jamnya. Lalu lama kegiatan adalah 4 jam.
Nah, untuk menggambar jam atau kegiatan berakhirnya, maka kita bisa menghitung nih adik-adik 4 jam dari jam 10. Seperti ini caranya, misalnya dari jam 10 ke jam 11 itu 1 jam, jam 11 ke jam 12 ya, dari 10 ke 11, 11 ke 12 itu sudah ada 2 jam. Lalu 12 ke 1 itu tambah 1 jam lagi, berarti sudah 3 jam. Pukul 1 siang ke pukul 2 siang itu ditambah 1 jam lagi. Nah, ini sudah 4 jam. Maka bisa kita gambarkan bahwa kegiatan berakhirnya itu pukul 2 siang atau pukul 14.00. Nah, ini kalau kita mencarinya dengan cara seperti ini, menghitung maju ya lamanya kegiatan. Tapi di sini punya cara yang lain ya adik-adik ya, atau dengan cara seperti ini. Kegiatan selesai atau berakhir itu bisa dicari dengan mulainya kegiatan ditambah lama kegiatan. Mulainya kegiatan tadi pukul 10 ya, lalu lamanya kegiatan 4 jam 10. Nah, nanti kalian jangan tambahkan menitnya, kalau ini kan menit adik-adik. Jadi 10 ditambah 4 jam berarti jawabnya 14. Nah, 14 di sini yang dimaksud adalah 14.00. Jadi selesainya kegiatan itu pukul 14 atau pukul 2 siang. Nah, lebih mudah mana nih adik-adik, yang seperti ini atau memakai rumus seperti ini? Tergantung kalian ya, yang paling mudah yang mana. Lalu hitung pula nih berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, tadi setelah kita menggambar jam kegiatan berakhir, kita bisa hitung nih lama kegiatan dalam menit ya. Tadi lama kegiatan selama 4 jam. Nah, 4 jam itu ada berapa menit? 1 jam tadi ada 60 menit. Kalau 4 jam berarti ya 4 jam dikali 60 menit. Berapa 4 jam kali 60 menit ya? 4 dikali 60 atau 4 dikali 6 dulu, itu sama dengan 24. 24 baru ditambah nolnya 1 di belakang. Jadi jawabnya adalah 240 menit. Kita lihat contoh soal berikutnya adik-adik. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, kegiatan itu dimulai pukul 12 siang. Lalu kita gambar dulu jamnya. Lama kegiatannya adalah 2 jam. Jadi kita hitung nih adik-adik 2 jam dari jam 12 siang. Kalau pakai cara tadi adik-adik ya, dari 12 ke angka 1 baru 1 jam, 1 ke angka 2 1 jam, berarti sudah 2 jam. Berarti kegiatannya berakhir itu pukul 2 siang atau pukul 14.00. Itu kalau pakai cara yang ini. Sekarang kalau pakai cara yang menggunakan rumus. Nah, kegiatan berakhir atau selesai itu sama dengan kegiatan mulai ditambah lamanya kegiatan. Kegiatan mulai pukul 12.00 ditambah 2 jam. 2 jam itu lamanya kegiatan. Maka 12 ditambah 2 sama dengan 14.00. Nah, maka selesainya kegiatan itu pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Jawabannya sama adik-adik ya, hanya saja caranya yang berbeda. Lalu kita ubah nih adik-adik ya ke dalam menit. Nah, tadi lamanya kegiatan itu adalah 2 jam. Nah, 2 jam itu ada berapa menit? Ya, kita ubah 2 jam dikali 60 menit. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi lamanya kegiatan itu 120 menit. Kita lihat contoh yang ketiga nih adik-adik ya. Kegiatan dimulai pukul 7. Lalu kegiatan berakhirnya pukul berapa? Belum diketahui. Lama kegiatannya itu selama 2 jam. Nah, 2 jam nanti kita ubah dalam menit. Nah, kita cari tahu dulu kegiatan berakhirnya dulu. Nah, kegiatan berakhir atau kegiatan selesai itu sama dengan mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan adalah pukul 07.00 ditambah 2 jam. Maka jawabnya adalah pukul 7 ditambah 2
9 adik-adik. Jadi selesainya itu pukul 9. Nah, baru kita gambarkan jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Ini kegiatan berakhirnya. Lalu kita ubah 2 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, 2 jam itu dikali 60 menit. 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi seperti ini ya adik-adik ya caranya. Kita lihat contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Nah, kegiatan dimulai pukul 9 ya adik-adik. Lalu berakhirnya belum diketahui, dan yang diketahui berikutnya adalah lamanya kegiatan selama 6 jam. Nah, pertanyaannya nanti ada 2 ya, menentukan kegiatan berakhir dan 6 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, kita cari tahu dulu nih berakhirnya berapa. Pakai rumus tadi, kegiatan selesai sama dengan mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Mulainya kegiatan adalah 09.00 ditambah 6 jam. Nah, 9 ditambah 6 itu sama dengan 15. Jadi pukul 15.00. Kan tidak ada pukul 15. Ayo adik-adik ingat kembali bahwa satu hari itu ada 24 jam. Setelah pukul 12 siang kita menuliskannya pukul 13 ya. Berarti kan 12, 13, 14, 15. Berarti yang dimaksud adalah pukul 3 sore ya. Pukul 15.00 itu pukul 3 sore atau 3 siang. Jadi kita tuliskan atau kita garis ya, jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Itu ya selesainya kegiatan itu berakhir pukul 15.00. Nah, sekarang kita ubah nih, 6 jam itu ada berapa menit? Ya, berarti 6 jam dikali 60. 6 dikali 6 itu 36. Ditambah nolnya 1 ya, berarti 360 menit. Seperti itu adik-adik ya. Nah, supaya lebih paham lagi, satu lagi nih soalnya. Kegiatan dimulai pukul 7 ya. Lalu kegiatan berakhirnya belum diketahui. Yang diketahui adalah lama kegiatan itu selama 5 jam. Nah, 5 jam nanti ada berapa menit? Kita cari tahu dulu kegiatan berakhirnya. Kegiatan berakhir atau kegiatan selesai itu sama dengan mulainya kegiatan 07.00 ditambah 5 jam. 07 ditambah 5, 7 ditambah 5 itu 12. Berarti yang dimaksud di sini adalah pukul 12.00. Nah, pukul 12.00 kalau digambarkan ya jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Seperti itu adik-adik ya. Ini kegiatan berakhirnya. Lalu kita ubah 5 jam berapa menit? Ya 5 dikali 60. 5 dikali 6 itu 30. Ditambah nolnya 1 berarti 300 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Setelah itu kerjakan ayo berlatih halaman 39. Soal nomor 1, susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi kalimat yang tepat. Gunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Nah, di sini kalian disuruh menyusun ya, dan menggunakan tanda titik huruf kapitalnya juga diperhatikan ya. Kalian susun menjadi sebuah kalimat. Nomor 2, kerjakan soal-soal berikut atau selesaikan soal-soal berikut. Ibu mulai membuat kue pada pukul 09.00. Ibu membuat kue selama 3 jam. Pukul berapakah ibu selesai membuat kue? Kalian bisa mengerjakan ini dengan cara yang menggambar jam ini atau bisa juga dengan cara yang kedua ini. Jadi pukul berapa mulai ditambah berapa lama kegiatannya, nanti dapat hasilnya pukul berapa selesainya ya. Bisa menggunakan cara yang ini atau cara yang ini, terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, yang B juga sama ya, pukul berapa Made selesai belajar, gambarkan jarum jam yang tepat. Nah, ini kalian kerjakan, jangan buru-buru, dipahami soalnya lalu kalian kerjakan ya.
Cukup sekian materi tematik dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.